Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya Muhammad Edward, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMKN 1 Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi di modul 2.3. Adapun modul 2.3 ini membahas tentang coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Edward. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Materi Alhamdulillah pembelajaran yang baru yang sehat. saya peroleh Hari bulan dari puasa modul juga dua ini titik ya. tiga ini. Yang Ya, pertama di bulan yaitu puasa prinsip pertama Bu coaching. ya, mudah-mudahan Nah, tetap prinsip coaching semangat itu ini. dalam Jadi sampai awal melakukan sampai akhirnya tetap semangat cakapan Bu ya. dengan Semoga kita kunci semua atau rekan sejawat diberikan di sini kesehatan Bu ya oleh perlu Allah Subhanahu wa mempertimbangkan taala. prinsip coaching. Adapun prinsip Amin. coaching yang pertama adalah Baik kemitraan. Bu, apa Artinya harapan tidak ada yang Ibu lebih dari tinggi pertemuan maupun kita lebih hari rendah. ini Bu? Kunci adalah sumber belajar bagi Ya, dirinya sendiri. harapan saya Kunci nanti Pak digiring Edward untuk itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mengamati dia itu Pak, rasakan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan rencana proses coaching aksi dan saya dilanjutkan dengan dengan Pak Adi Pak. komitmen di sini. Jadi Kemudian rencananya prinsip yang saya kan kedua akan adalah membuatkan alur cerita proses gitu kreatif. Pak. Proses Ya. kreatif ini Oh, dilakukan melalui jadi Ibu percakapan dua eh, arah, akan melakukan memicu sesi proses coaching Bu ya. berpikir Kuci Iya dan Pak. memetakan Harapannya dan nanti menggali situasi eh, Kuci untuk dalam sesi menghasilkan coaching kan berjalan ide-ide baru. dengan Kemudian baik santai gitu Bu ya. prinsip ketiga yaitu Oke, memaksimalkan jadi Bu, potensi. Artinya untuk kompetensi apa yang memaksimalkan menurut potensi Ibu dan perlu Ibu memperdayakan Kuci atau rekan kembangkan sejawat, ketika sesi coaching percakapan nanti Bu? perlu dilakukan Ya mungkin atau saya diakhiri dengan suatu sepertinya rencana akan tindak lanjut mengembangkan ke dan potensi yang yang diputuskan oleh rekan yang membuat dikembangkan. pertanyaan berbobot Nah, gitu Pak. kemudian diakhiri dengan Oh, sebuah jadi komitmen bagaimana rencana Ibu tersebut ingin bisa mengembangkan bagaimana Ibu dilaksanakan bisa sesuai apa dengan namanya keinginan. mengembangkan Hal pertanyaan baru yang lain yang berbobot nanti saya Bu ya pada dapatkan sesi yaitu coaching. tentang Oke. kompetensi Nah, dalam proses nanti Bu coaching. bagian Dalam kompetensi mana yang secara spesifik ingin kompetensi diobservasi Bu? coaching ini yang harus diperhatikan Itu juga Pak, bagian adalah yang membuat kehadiran penuh pertanyaan atau berbobot presence, itu apakah nanti saya bisa kemudian nggak mendengarkan dengan pertanyaan saya aktif, itu dan yang terakhir mengajukan membuat kunci pertanyaan saya itu berbobot. menemukan Nah, ide gitu Pak, menemukan solusi gitu Pak atas kemudian masalahnya itu dari emosi-emosi rangsangan yang pertanyaan yang dirasakan saya ajukan itu terkait Pak. Oh, pengalaman luar biasa. Jadi modul harapannya nanti 2.3 ini dari pertanyaan yang berbobot pasti muncul ide-ide yang solusi saya yang baik Bu ya rasakan dari adalah kuncinya itu. sangat senang Ah, Gitu Pak. nah kira-kira dan Bu, apa profesional indikator bagaimana dari Ibu sudah materi bisa yang ada dikatakan dua memenuhi kebutuhan eh, titik tiga ini menanyakan eh, pertanyaan berbobot Bu? memberikan apa namanya tantangan Indikatornya itu tersendiri bagi bila saya, kunci saya bagaimana itu saya bisa bisa menemukan ide baru dari pertanyaan mengimplementasikan yang coaching saya ini ajukan baik itu untuk berarti rekan saya sejawat sudah saya maupun bisa untuk anak menggali didik saya. potensi yang ada pada Kemudian kunci saya dengan apa yang pertanyaan saya sudah itu Pak. baik Oke, luar berkaitan biasa, dengan keren Bu. keterlibatan Nah, jadi saya gini Bu, dalam jadi proses sehubungan belajar dengan adalah keinginan Ibu untuk mengembangkan yang pertanyaan berbobot. Nah, tentunya jadi ini adalah kan ada apa namanya em, Bu, skala Bu ya, skala 1 sampai 10. Nah, 10 itu bagaimana artinya Ibu saya sudah mampu memenuhi hadir penuh kompetensi pertanyaan dalam berbobot dan proses nol Ibu belum kegiatan bisa. Nah, dari pembelajaran satu dalam sampai 10 itu memahami Ibu nomor berapa lah topik-topik yang kira-kira Bu? ada atau istilah-istilah yang ada Kalau di saya modul 2.3 menilai ini. diri Yang sendiri saya lakukan mungkin terutama saya itu saya untuk belajar membuat pertanyaan mandiri berbobot itu terlebih dahulu, masih dalam kemudian dilanjutkan dengan mungkin level diskusi kelompok, baik itu 5 melalui mungkin Pak. ruang Oh, di angka 5 ya kolaborasi Bu ya. serta Itu Pak. Di demonstrasi angka 5 itu kontekstual Ibu bisa melalui gambarkan seperti apa, Bu? eh, apa namanya itu Saya itu masih eh, eh, ruang kolaborasi. Saya di belum situ punya latihan rancangan pertanyaan yang latihan bagaimana menerapkan proses betul-betul coaching dan terbuka kemudian begitu Pak. dikuatkan lagi Kadang-kadang saya masih dalam proses pertanyaan saya itu demonstrasi mudah apa ya kontekstual, mudah dijawab itu. Masih dan kadang-kadang akhirnya menggunakan kata dapatlah kunci itu pemahaman yang Pak. luar biasa Oh, mengenai coaching ini oh sendiri. jadi eh, Kemudian pertanyaannya itu apa yang perlu terkesan diperbaiki tidak terkait terbuka, Bu ya. kompetensi Iya, Jadi tidak berkembang, kurang lebih seperti itu. iya eh, tidak Nah, jadi berkembang itu. Ibu kompetensi apa namanya dalam ingin modul ditingkatkan ke 2.3 angka ini. berapa, Bu? Setelah Mungkin nanti yang perlu eh, saya perbaiki Kalau yaitu bisa itu ya tentang saya meningkat kompetensi menjadi minimal seorang ya coach. 8 lah Pak. Bagaimana saya wah, mampu luar. menghadirkan penuh diri Oke, angka atau 8 itu presence seperti diri dan apa menurut Ibu? mengajukan pertanyaan Di berbobot angka ke 8 depannya, itu sehingga berarti saya dalam proses dalam coaching membuat nanti pertanyaan itu saya sudah coach saya lebih benar-benar dapat eh, menemukan apa solusi ya dan
solusi menggunakan dari kalimat yang permasalahan yang dihadapi bisa yang berkaitan dengan merangsang rencana aksi kunci saya itu serta menemukan apa ide gitu namanya loh. Mungkin dia paham komitmen dengan dalam pertanyaan melaksanakan saya aksi dan tersebut. jawabannya itu Kemudian bisa panjang keterkaitan daripada terhadap pertanyaan saya kompetensi ya, dan sedikit gitu kematangan Pak. pribadi. Woi, luar biasa, betul Em, sekali sependapat dengan Ibu. Jadi lewat Menurut pertanyaan, saya jadi mungkin si koci nanti tuh terkait bisa tentang bereksplorasi gitu, Bu ya. menguatkan dan Iya Dengan betul menambah pertanyaan Ibu. Oke, potensi luar biasa keren. diri Nah, jadi sebagai Ibu, apa seorang yang Ibu bisa pendidik dapat simpulkan dari sekaligus percakapan kita menjadi barusan coach, tadi, Bu? sehingga Ya, yang saya bisa simpulkan kompetensi ini yaitu dapat saya di sini terapkan di sebelum saya sekolah melakukan dan di coaching kelas, berarti saya terutama di harus ada sekolah, baik itu untuk persiapan. rekan sejawat dan di kelas Jadi untuk alur cerita yang harus didik saya. saya Nah, kemudian bagian kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Em, Memunculkan pertanyaan kritis, memunculkan pertanyaan kritis di sini, yang memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Artinya, hal-hal yang perlu saya lakukan dalam menggali informasi yang ada di modul 2.3 ini terkait coaching adalah bagaimana atau bagaimana teknik coaching yang tepat yang bisa diterapkan di dengan kondisi sekolah saya sendiri, ya. Karena sekolah saya sendiri ini adalah sekolah yang jauh dari kota, di pedesaan, sehingga bagaimana teknik-teknik coaching yang sudah saya pelajari terutama alur tirta, bisa saya terapkan sepenuhnya dalam proses, eee, dalam proses penggalian minat, pemecahan masalah, itu saja sih. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan insight baru. Artinya di sini adalah materi-materi yang saya pelajari saya benar resapi resapi dan saya pahami, dan tergalilah wawasan atau pandangan baru bahwa coaching ini prinsipnya tidak mengajari, tapi bagaimana menggali potensi-potensi melalui percakapan yang efektif, dimulai dengan menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan menggali potensi melalui pertanyaan berbobot. Nah, kemudian menganalisis tantangan yang sesuai dengan konsep asal CGB. Nah, ini bagi saya eh, apa yang perlu saya terapkan, yang penting yang harus saya terapkan di sekolah saya, karena sudah saya katakan tadi bahwa sekolah saya ini kondisinya eh, sekolah kejuruan dengan pola tingkah guru dan anak didik yang beragam. Artinya bagaimana nantinya eh, istilah-istilah atau prinsip-prinsip kompetensi-potensi coaching bisa saya pahami secara penuh, kemudian dapat saya terapkan di sekolah saya, sehingga permasalahan-permasalahan yang terutama dialami oleh siswa di sekolah saya, kemudian rekan sejawat dapat eh, ditemukan solusinya melalui teknik coaching yang sudah saya pelajari ini. Artinya dari yang saya pelajari yang saya pelajari di modul 2.3 ini, uh, bagi saya ini adalah alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Jadi kadangkala teman-teman di sekolah saya menemukan permasalahan sehingga sulit untuk menemukan solusi, sehingga eh, teknik coaching ini bagi saya sangat tepat sekali untuk diterapkan di sekolah, sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru, baik siswa, dapat mereka pikirkan dan menemukan solusi dari mereka sendiri,
dan akhirnya ada rencana aksi, dan dari rencana aksi dibuatlah kesimpulan dan komitmen yang harus dilaksanakan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, bagian C, membuat keterhubungan. Yang pertama itu pengalaman masa lalu ya. Pengalaman masa lalu kan biasanya kalau kita eh, ada masalah langsung kita nih langsung, misalkan ada teman yang cerita tentang permasalahan di kelas. Nah, kita sebagai guru nih, kita sebagai yang pendengar nih kadang-kadang langsung memberikan solusi tanpa mengajak rekan sejawat ini berpikir lagi tentang permasalahan yang dia alami sesuai dengan konteks permasalahan sendiri, sehingga kadang-kadang solusi yang eh, diberikan itu tidak sesuai dengan konteks permasalahan. Itu saja sih. Dan penerapan di masa datang adalah bagaimana nantinya saya ke depan ketika ketika ada teman yang katakanlah ingin curhat mengenai permasalahan di sekolah, baik di kelas ataupun masalah yang seputar di sekolah, bisa dibicarakan melalui teknik coaching ini. Bagaimana eh, prinsip coaching, kemudian kompetensi yang sudah saya pelajari di modul 2.3 ini di masa depan bisa saya terapkan, sehingga saya nantinya tidak langsung memberikan solusi, tapi solusi tersebut datang dari rekan atau siswa saya yang mempunyai masalah itu sendiri. Dari apa yang saya kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Kita ketahui bahwasanya coaching itu adalah kemitraan. Kemitraan artinya eh, coaching dalam konteks pendidikan adalah keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi, baik itu rekan sejawat ataupun siswa, agar mencapai keselamatan, kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Uh, Sistem among ing ngarso suntolodo ing madya mangunkarso tut uri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tut Uri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memperdayakan Andayani atau Handayani semua kekuatan pada diri. Nah, dan kemudian artinya kita sebagai seorang pendidik juga harus fokus pada kunci atau rekan atau siswa yang akan dikembangkan, bersikap terbuka, ingin tahu, memiliki kesadaran dan kuat mampu melihat peluang baru di masa depan, sehingga kekuatan yang ada dalam diri itu dapat terkeluarkan melalui proses coaching ini sendiri. Dan kemudian informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Ya, selain mempelajari modul yang ada di LMS, tentu saja untuk eh, memperkaya informasi atau pengetahuan tentang modul 2.3 ini, saya mempelajari beragam video di YouTube tentang konsep coaching itu sendiri, kemudian membaca artikel-artikel di internet. Uh, ini apa gunanya, apa manfaatnya bagi saya ini kan prinsipnya harus mendapatkan um, pemahaman yang kompleks. Artinya ketika sudah mendapatkan informasi dari LMS, saya cari lagi di internet, video, kemudian istilah-istilah
melalui jurnal-jurnal terkait kucing ini sehingga dapatlah sebuah pemahaman yang tepat sehingga dalam proses pembelajaran, saya tidak ada rasa kebingungan dan dan mengerjakan tugas-tugas, sesuai dengan apa yang diinstruksi. Hal ini dari, informasi-informasi yang saya dapatkan dari, LMS, internet, dan penjelasan fasilitator, kemudian melalui diskusi-diskusi yang ada dalam kegiatan pemahaman, mengenai modul 2.3 ini. Baiklah itu saja yang, eee, bisa saya sampaikan mengenai, koneksi antar materi di modul 2.3 ini dan mudah-mudahan, dapat menambah pengetahuan terutama untuk diri saya sendiri. Terima kasih, selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.